Halo teman-teman, kembali lagi di Viniar and welcome to the cave. Sekarang gue lagi nunggu tamu gue sih. Cuman dia nggak datang-datang. Kita tunggu dulu kali ya. Ntar lagi juga datang nih. Mana ya dia? Wede. Lah, Welcome to the club. kok elu sih? Hah? Kira ini kantor gue cuy. Hah? Sopanya mirip. Ah udah duduk dulu kali. Orang baru datang mas harusnya disuruh duduk cuy. Hah? Uh, uh, what do you live? Hah? What do you live? What? Where you something always be man? Hah? Hah? Aduh. Why you worry? Aduh. Why you worry? Aduh pusing gue. Trif. Trif. Aduh. Maksimal. Wah, ngerepotin aja ini yang punya hajat malah bikin repot. Tuh, nggak ada orang ini. Aduh, gue pengen ngobrol sama siapa nih kalau kayak gini, Ci? Hi, welcome to the cave. Welcome to the clip. Sedang lagi tidak ada Trifet. Tidak ada, kan gue mirip. Nah, justru itu Pak, gua pas banget didatengin kata lu di sini mirip sama yang punya hajat di sini, Pak. Orangnya datang ya gitu. Jatuh mana? Jatuh lagi dari jok. Jadi banyak joknya. Bukan ada, kenapa tidur di sini? Nggak bisa. Apa tuh? Ada suara dua orang lagi. Nggak bisa pup, Joko. Iya, si tajir itu. Oh iya. Orangnya datang ya gitu. Apa Mas Alex? Mana nih? Datang beresin udah kabur aja. Nggak ada. Nggak tahu. Yaudah lah, kita beres-beres dulu deh. Mejanya berantakan nih. Lanjut. Oke, lanjut. Ya. Di-cut sama sesama aktor dan dibilang gua nggak bisa acting. Oh ya? Ya. Sama sesama aktor itu. Dia mengatur. Jadi misalnya ini kayak gini kan, orang berdialog kan pasti lu bereaksi. Gua ada aksi, gua ngobrol, lu kadang-kadang atau iya apa. Tiba-tiba lagi dialog itu dia cut. Lu nggak bisa acting gitu? Enggak, dia bilang cut. Kalau gua lagi ngomong, lu jangan ngomong ya. Aktornya adalah 8 bulan dia hamil, gue sakit. Berbarengan semua tuh demam berdarah, lever, tipes. Lever tipes, demam berdarah, lever tipes. Triple tuh, bukan double lagi. Triple banget. Udah nggak sadar itu gue di ranjang rumah sakit, gue udah nggak sadar. Terus, yang pertama yang gue buka mata, yang pertama kali gue lihat. Hello, kembali lagi di Viniar. Abimana Arya Satya, welcome to the cave. Oh sekarang Danang dan Dustin, bukan Danang dan Darto ya? Ya soalnya Darto lagi banyak job. Oke. Danang Pengangguran. juga lagi dikit, pengangguran. Dia kerjanya silat-silat mulu dia. Oh, silat? Iya, Lidah. bela diri. Oh, Ya. bela diri Iya. asli Danang. Kalau di instastory-nya dia kan kerjanya push-up yang pakai gini nih. Kita harus ikutan. Iya, kemarin gue ikutan. Oh, lu ikutan? Iya, Sabtu kemarin gue ikutan. Gue rencananya mau ikutan Sabtu kemarin. Wah, gila sih itu. Kita ikutan ya? Itu Sabtu depan deh ya? Sabtu depan gue ikutan Sabtu depan, sih. gue ikutan. Itu worst workout of my life sih itu. Iya, karena gue bilang sama Danang kan gue lihat dia dipukulin kan sama gurunya kan. Mas, kalau kamu mau dipukulin ke rumah saya aja. Kamu latihan di sana gitu. Atau enggak syuting di Serigala Terakhir. Oh, boleh. Iya. Itu dipukulin beneran tuh nanti kalau biar bagus adegannya. Yo, biar natural tuh. Daripada bayar dipukulin kan. Iya, dibayar untuk dipukulin. Iya, mendingan dibayar untuk dipukulin. Danang sebetulnya datang waktu episode awal, dia nengokin gue syuting, dia penasaran gini, Serigala Terakhir syutingnya bakal kayak apa sih gitu. Terus dia ngelihat set pertama kita di Manggarai yang betul-betul nge-Bronx. Ini syutingnya setnya betulan asli yang nge-Bronx. Iya Mas, kenapa enggak gitu, kalau kita bisa dapat set yang lebih real. Iya, kenapa enggak? Nah, iya, semuanya harus real kalau bisa gitu. Dan pendekatan Serigala Terakhir memang seperti itu. Wih. Nah kalau misalkan ini ada gak momen yang gak bakal bisa dilupain pas lagi shoot Serigala Terakhir nih? Apa ya? Rizky Nazar gue ceburin ke laut jam 4 pagi sih. Rizky Nazar jam 4 pagi diceburin ke laut? Ya, Wah itu enak banget dong. Gue nyebur. Maaf ya Rizky. Maaf Gila ya. jam 4 pagi.
Itu akan ada di episode-episode terakhir. Jadi kita syuting di Muara Angke. Oke. Muara Angke di pelabuhan. Di pelabuhan. Pelabuhannya lagi penuh dengan kapal, kira-kira ada 300-500 kapal. Ya, itu udah pasti dalamnya kira-kira 20 meter deh. Kalau nggak, lu nggak mungkin bisa masuk kapal yang besar kan. Iya, ini kapal-kapal tanker-tanker Terus gitu ya? Nggak nyampe tanker. Masih kapal kayu yang kayak pinisi tapi yang gede gitu. Terus gitu. Iya. Gue udah tanya sama Rizky. Ki, bisa berenang kan lu? Bisa. Wih, Ini yang gue ceburin langsung betulan nggak apa-apa langsung aja biar satu take. Oke. anjir di laut di Muara Angke lagi Di jam 4 Muara pagi. Angke. Dan lautnya Muara Angke bukan Labuan Bajo ya. Oh, Tahu berarti yang lautnya Muara Angke kan? yang Muara Angke yang hitam-hitam Ya, gitu itu tuh. ada oli, ada ya. Wah, gila. Tapi kan karena malam kan tidak terlihat sepertinya air laut biasa. Jebakan. Akhirnya didorong, kejebur, mungkin dia panik kali. Heeh. Dia panik, dia kejebur, dia panik. Gue emang ceritanya dia akhirnya kelelep, jadi gue cuekin aja. Gue take terus gitu. Baru belum habis dialog, tiba-tiba dia teriak, bang, gue kelelep beneran gitu. Terus Gara-gara berat tuh. Gara-gara mungkin oli-oli kali ya. Karena mungkin jeans dan sepatu betul-betul kelelep. Gue nyampur. langsung lari nyari pelampung. Tadi gue mau loncat, tapi ntar gue basah. Cari pelampung, gue lemparin, gue angkat dia. Akhirnya kita cuma bisa satu take karena ya agak Udah susah. basah Bukan gue duluan. bilang dia nggak bisa berenang ya. Dia bisa berenang, tapi kondisinya jam 4 pagi, gelap, mungkin agak panik gitu. Itu salah satu yang nggak bisa dilupain sih. Udah basah duluan juga dia, ya kan? Iya, udah basah. Nasi sudah menjadi bubur. Iya. Kalau misalnya take lagi nunggu lagi kering, nunggu besok lagi. Nggak mungkin terjadi itu. Iya, mager kan. Ya, series nggak mungkin terjadi. Karena budgetnya mepet nih. Iya. Karena ya tetap aja series ya. Serigala Terakhir itu salah satu bentuk series sinetron itu sebetulnya sama aja, sinema elektronik kan. Salah satu bentuk gue pengen upgrade series di Indonesia. Karena sekarang kan persaingannya series tuh udah nggak Indonesia doang, kita udah global. Gitu. Iya, Netflix, Iya, apalah, kalau OTT di mana-mana. OTT di ada. mana-mana. Kalau kita nggak upgrade gitu, kita akan kalah bersaing nih sama yang lainnya gitu. Bahkan Spanyol dengan seriesnya di Netflix yang Iya, La Casa de Papel, segala macam. dia ngomongnya bahasa Spanyol lah kasar. Iya. Quiere comer? ¿Qué quieres comer? Kue. Kue. Tart. Jadi persaingannya udah global. Kita harus bisa bikin yang kita lah. Gitu. Belum ada ininya ya, apa namanya, Indonesia tuh belum ada Iya. rasa Indonesianya Nah, nggak sih? kita harus coba bisa bikin yang versi kita gitu. Tetap materi yang diceritakan tetap harus global. Kalau nggak connect sih sama orang luar. Tapi gue enjoy banget sih. Dan gue baru episode 1 langsung mikir, wah episode 2-nya gimana nih? Udah upload belum sih episode 2? Udah. Oh, udah. Setiap Jumat dia langsung diupload. Dan yang lucunya adalah setiap orang nanya, jam berapa, Bang? Kagak ada jamnya. Kalau udah hari Jumat dia otomatis upload Langsung. kayak YouTube gitu, otomatis dia upload gitu. Gue terakhir nonton 2 minggu yang lalu tuh, pas baru keluar. Ya, ini udah masuk episode kedua. Oke, tonton ya. Iya. Dan masih free. Yoi, masih free, mumpung masih free. Hey, Anda sobat-sobat giveaway. Biarpun iklannya banyak. Iya, di tengah-tengah ada tiba-tiba iklan gitu ya. Iya. Ya wajar lah kalau gratis ya ada iklannya kawan-kawan ya. Iyalah. Kalau nggak OTT-nya income-nya dari mana? Mau bayar pakai exposure kan nggak bisa. Bayar pakai doa kan ribet. Bayar pakai dong. Gimana caranya? Anyways, nih gue pengen coba nanya-nanya nih di luar Serigala Terakhir nih. Mas Abi emang udah dari kapan nih ngacting gini? Mulainya dari acting atau emang mulai dari mana Kru, nih? mulainya dari kru. Dari kru? Jadi sebetulnya hampir 20 tahun ya berarti ya. Sekarang saya 38. Ya, saya sudah tua. Dari 18. Iya, 18. Sebetulnya kalau acting dari 18, 17-18 lah. Tapi kalau kerja di film itu dari 15-16 tahun lah. Karena saya dulu nakal ya. Nakal? Nakal gimana tuh? Saya maaf nih jangan dicontoh. Saya tidak suka lembaga pendidikan ya. Kayak Danang nih, cocok. Jangan dicontoh. Jadi lembaga pendidikan yang dulu saya tergabung itu selalu memaksakan kehendak dia. Bukan di mana-mana gitu ya? Bukan saya ngomong loh. Ngomong. Waduh. Jadi saya agak sedikit berbeda waktu itu. Jadi saya memutuskan untuk saya mau jadi musisi aja. Karena waktu itu saya mendengarkan senior saya yang sangat jauh banget. Dulu kita sering mainnya di Potlot. Slang itu sampai sekarang pun masih besar ya. Tapi pada zaman itu Gede banget. buat kita slang itu dewa-dewa gitu. Jadi apa yang mereka ngomong itu kayak titah. Wah. Weh, harus diikuti gitu. Ya kalau Bim Bim keluar suara aja.
gitu langsung benar. Jadi pada zaman itu udah dewa-dewa deh. Bimbingan kalau ngomong, lo kalau mau main musik aja, nggak usah sekolah. Jadi gue langsung kebayang, oh iya nih. Ini cocok nih masuk jadi biopiknya ini nih, Bim Slang. Kalau ada biopiknya Slang jadi Bim cocok. Dia ngomong kan gitu, gue yang masih umur 15-14 tahun gitu. Iya bang, bener bang. Mulai hari ini saya akan berhenti sekolah dan bermain musik aja. Bukan berarti Slang yang mengajarkan, tapi otomatis gue kayak masih bodoh dan gak menelan apapun bulat-bulat aja gitu. Akhirnya gue memutuskan untuk main musik lah. Main musik, kenal banyak anak IKJ. Di mulai nongkrong, tidur di Taman Ismail Marzuki, ketemu teman-teman diajak syuting. Tapi pertama kali jadi gaffer lah. Gaffer itu yang ngurusin lampu ya, lighting. Pertama kali bantuin mereka. Dulu belum ada film tuh, dulu masih sinetron gitu. Terus kerja sama mereka, belajar, oh gini ya bikin. Gue juga gak pernah pikir bakal kerja di industri film ini gitu. Terus kerja cukup lama. Salah satu stasiun TV di Indonesia tuh buka gitu. Dia membuka luangan open job opportunity lah buat semua orang tanpa ijazah. Tapi lu perlu magang dulu 2 bulan. Teman-teman gue berbondong-bondong lah ke sana. Semuanya pada pindah ke stasiun TV itu. Akhirnya gue ikut sama mereka. Gue nyampe sana, gue kerja. Salah satu petinggi lah, kita bilang produser bilang, udah ya lu nggak usah jadi kru, lu syuting aja jadi aktornya. Gue bilang gue nggak bisa, gue nggak ngerti caranya. Gak apa-apa, udah ikut aja. Terus gue ketemu teman gue lah, sampai sekarang teman akrab kayak Mang Unsong namanya. Dulu dia yang ngurusin sinetron Lupus. Lupus Milenia itu dulu dia yang ngurusin. Dia sutradara, dia yang apa. Orang ini agak unik sih, kayak Mang Unsong itu sangat unik. Jadi gue belajar banyak juga dari dia. Dia nggak pernah nulis skrip, jadi semua adegan itu diceritakan sama dia. Lu ketemu sama dia di lokasi, dia menceritakan adegannya. Begini adegannya, yuk kita lakuin. Gitu. Jadi semuanya tuh nggak ada skrip. Dan gue anak baru yang baru syuting pertama kali bodoh gitu. Gue selalu ngelirik ke kamera karena gue merasa ada yang memperhatikan gue. Gue selalu masih kagok lah itu ya. Kagok. Untuk berdialog aja susah. Untuk berdialog aja saya susah gitu. Lu nggak ngerti, itu iklan era lama. Danang masih ngerti. Lu bukan Danang berarti. Mirip doang. Danang tuh KW-nya gue. Jadi berjalanlah itu. Oh, sama Agnes Monica. Oh ya, zaman-zaman pernikahan dini tuh. Iya, kira-kira zaman-zaman itu sama Agnes Monica gitu. Dan dia sekarang sudah internasional. Saya nasional aja lah. Tapi kan bentar lagi OTT-nya bakal kemana-mana tuh. OTT pada pasti kemana-mana. Makanya gue bingung kalau orang sekarang masih ngomong saya mau go internasional. Lu masukin YouTube juga internasional. Iya, masih mindsetnya ngapain internasional? YouTube ya udah internasional gitu. Betul. Jadi selanjutnya ya itu berlanjut ketemu teman lagi. Akhirnya lingkungannya makin besar ya. Seterusnya sampai sekarang di sini. Kebawa tuh dari umur 15. Iya, terus berjalan. Cabut dari sekolah tuh berarti. Maaf ya Pak, maaf Bu, sekolah saya. Tapi sempat cabut gue dari pekerjaan ini. Gue sempat dagang sama istri gue, memutuskan di Jawa Tengah bahwa ini bukan dunia gue nih. Gitu. Oh ya? Itu zaman-zaman film Indonesia lagi turun tuh? Kan sempat turun kan 2000-an? Enggak, malah itu bukan. Itu malah pertama gue mundur itu produksi FTV dulu ada namanya Prima Entertainment. Pertama kali FTV keluar, justru FTV itu cikal bakalnya sutradara film Indonesia sekarang. Bukan FTV yang udah kesini ya, ini FTV yang dulu banget di Prima Entertainment itu. FTV itu variatif banget, tiba-tiba eksperimental banget. Nggak ada patokan lu harus bikin FTV kayak seperti gimana? A gitu. Jadi ada yang bikin kayak drama Korea, ada yang bikin kayak film India, ada yang bikin eksperimental action, ada yang bikin tiba-tiba horor gitu. Kolosal apalah. Terserah lu aja eksperimennya lu. Belum ada formula yang menjual tuh. Nah, terus akhirnya menyenangkan itu karena semua orang bisa ngeluarin eksperimennya. Iya, sendiri-sendiri dan ketemu sutradara banyak. Maksudnya ketemu Hani Saputra banyak lah. Tapi gue memutuskan untuk berhenti karena mulai merasa bahwa biasalah di umur segitu. Umur berapa ya berarti itu ya? 20-an ya? Belum, sebelum itu dong. 25. Gue merasa yang kayak kok dunia tidak memberikan tidak adil ya sama gue ya. Apa yang gue berikan baliknya nggak sama gitu. Gue kerja keras, tapi kadang-kadang yang dapat
bayaran lebih atau apapun itu Orang orang lain. lain gitu. Itu mulai merasa tuh akhirnya udahlah, ini nggak adil, mendingan gue pergi gitu. Drama. Wede. Ini tidak adil. Lebih baik saya pergi gitu. Akhirnya gue dagang sama istri gue. Nggak tahu kenapa waktu itu lucunya pada saat gue bermasalah secara ekonomi, kerjaan pertama yang manggil ini. Terus waktu itu Joko Anwar nelfonnya. Joko Anwar nelfon buat catatan harian Si Boy. Dia mau bikin film. Dia supervisi Sama produksinya. Aryo Bayu ya berarti itu Ya, dia supervisi produksinya. Joko Anwar nelfon. Nama gue belum sekarang gitu, belum itu. Lo mau ini nggak? Ah, gue males kalau orang-orangnya masih kayak dulu. Enggak, ini gue yang ngurusin. Weh. Salah satu orang di industri yang gue percaya, yang gue pegang omongannya, bisa dipegang omongannya adalah Joko Anwar gitu. Kalau dia udah bilang A, biasanya dia nggak akan berubah, dia A gitu. Dia akan berusaha keras untuk mewujudkan apa yang udah dia bicarakan gitu. Dari dulu sampai sekarang. Saya akhirnya baliklah catatan harian Si Boy itu saudara Putra Matuta. Gue kerja sama Aryo Bayu. Tara Basro pertama kali syuting. Itu debut pertama dia? Debut pertamanya dia. Oh. Pertama kali baca dialog mimisan dia. Kenapa reading mimisan dia? Ini mungkin dia akan marah kalau mimisan dia, mimisan. Nggak tahu kenapa dia panik mungkin. Gue juga nggak ngerti kenapa. Gue tanya sama dia, lu baik-baik aja kenapa? Kayak lu reading baca dialog aja kayak abis dipukulin orang karena betulan mimisan dia. Buset dah. Terus ada siapa lagi waktu itu ya? Coba? Oh iya, Albert Halim, ada Poppy Sofia waktu itu. Oke. Terus udah gitu. Siapa? Karissa Putri. Oh ya, Karissa Putri. DOP-nya Yunus Pasolang. Terus kita coba karena supervisinya Joko, jadi coba bikin sesuatu yang lebih upgrade lah. Selalu mencoba itu untuk lebih upgrade. Itu yang ada scene ini kan, apa yang ngedrift di Bundaran HI itu? Ya, itu Rifat Itu gila Sungkar banget yang ngelakuin. Dan Rifat Sungkar ya memang jago sih. Emang background dia pembalap kan? Iya, dari gua ABG aja jalanan Pondok Indah sini mah habis sama dia. Wah gitu. Rifat Sungkar emang rajanya gitu kalau soal Raja drift, jalanan lah. Soal drift mungkin sekarang sudah cukup dewasa untuk tidak melakukan itu. Terus ada gak satu momen yang bener-bener momen jeleknya lah ketika masih berkarir? Yang apa ya, momen gak enak yang akhirnya Mas Banyak. Abi belajar banyak banget dari momen ini. Ada gak satu? Banyak lah. Lu kerja pasti banyakan gak enak daripada enaknya. Di-cut sama sesama aktor dan dibilang gua nggak bisa acting. Oh ya? Ya. Sama sesama aktor itu? Dia mengatur. Jadi misalnya ini kayak gini kan, orang berdialog kan pasti lu bereaksi. Gua ada aksi, gua ngobrol, lu kadang-kadang atau iya apa. Tiba-tiba lagi dialog itu dia cut. Lu nggak bisa acting gitu? Enggak, dia bilang cut. Kalau gua lagi ngomong, lu jangan ngomong ya. Aktornya adalah tit. Oh. Dengar kan teman-teman kan? Aktornya tit gitu. Hati-hati kamu ya sama dia. Terus gue ngelihat ke sutradaranya, kok dia bisa ngekat ya? Maksudnya seumur hidup gue nggak boleh ada aktor ngekat Langsung adegan gitu, nggak ada yang boleh ngekat ya sutradara. Gue nengok sutradara bilang, udah lu ikutin dia aja. Oh ya? Awkward banget tuh pasti. Gini ya, gitu. Terus gitu. Ya balik lagi sebagai pekerja, jadi saya harus menelan itu mentah-mentah. Ya saya lakuin aja. Akhirnya gue cuma ngomong, yang nyaman buat Mas yang mana? Saya ikut aja. Gitu. Terus banyak kali yang mengajarkan cara berakting seperti apa. Acting yang bagus begini. Jadi lu kalau bukan sutradara yang ngajari, aktor yang ngajari. Nah, salah satu yang gue pelajarin adalah aktor itu gampang sekali besar kepala saat dia merasa dia besar. Karena sebetulnya di jiwa pekerja seni narsisik itu ada. Tinggi pastilah. Ada. Tinggi atau enggaknya itu tergantung lu. Tapi di dunia ini, di dunia industri filmnya pasti kan Pasti. gampang dimakan egonya lah, dikasih makan ego. Lu tiba-tiba dapat spotlight, lu merasa ya lu yang terbesar, lu merasa lu sesuatu yang gede dan semua orang lagi ngeliat ke lu, jadi lu bisa ngelakuin apapun dan itu adalah salah. Kalau lu udah nyampe ke titik itu, lu nggak akan bisa berubah atau menjadi aktor yang baik, karena aktor yang baik adalah sebetulnya ya semakin hidup normal seperti orang biasa, karena researchnya kan dari orang sekitar. Kayaknya itu applicable ke semua deh, bukan cuma di dunia acting kayaknya. Acting adalah how to live, cara hidup. Jadi orang salah, acting adalah sesuatu yang dibuat-buat, enggak, acting adalah cara hidup.
Maksudnya itu apa tuh maksudnya? Acting adalah cara hidup. Sekarang gini, tiap hari lu mau aplikasikan acting. Cara lu bicara sama gua dari acting. pertama kali kita ketemu di bawah sampai ke atasnya udah berbeda. Jadi lu menempatkan acting lu. Dari bawah lu ada canggung, lu nggak enak, body language lu menunjukkan, lu mau menganggap gua tamu, lu berusaha nemenin gua, lu nganterin, itu udah acting tuh. Terus lu pulang ketemu ibu lu, cara lu udah berbeda lagi. Iya. Nah, ketulusan atau kejujurannya itu tergantung lu. Jadi acting adalah way of life. Kalau lu tambahin, jadi overacting. Oke. Jadinya drama, nggak enak. Di kehidupan nyata juga begitu kan. Jadi lebay. Kalau lu berlebihan, jadi nggak enak gitu. Ya apapun yang berlebihan nggak bagus lah. Kecuali cinta. Oh ya? Itu gak tau banget gak ada. Cinta yang berlebihan itu nggak apa-apa. Gak apa-apa. Gak Cinta apa-apa. buta itu berarti nggak ada tuh. Memang cinta buta. Bukannya cinta memang buta. Tapi bukannya buta itu nggak bagus. Jadi susah ngelihat. Kenapa semuanya harus visual? Kenapa nggak dirasakan aja? Asik. Kamu mau berdebat filosofi nih? Asik. Jadi cinta itu dirasakan bukan dipikirkan ya? Betul. Kalau nggak nemu. Kalau lu pikirin apa yang namanya cinta dari dulu. Dulu pertanyaan itu sempat jadi million dollar question saat lu pergi ke di umur berapa ya? Gua 25-an. Setiap gua wawancara atau pertanyaan itu, apa arti cinta buat kamu? Dan pada saat itu gue bingung banget gimana cara jelasinnya apa arti cinta. Ya karena itu akhirnya gue nemu ya nggak bisa dijelasin artinya. Kalau dirasain bisa. Terus rasanya seperti apa ya? Kamu harus merasakan bersama saya. Baru bisa tahu. Oh. Kayak itu ya. Oh. Maaf, bercanda sama dia. Maaf. Bercanda. Iya tahu. Maaf, bercanda. Ini kayak beneran abis ini cerai ya? Abis dari podcast ini. Wah, jangan disumpahin kagak. Iya. Tapi ada gak? Tadi kan cinta. Pernah gak sih Mas Abi susah mencintai diri sendiri? Ini kan jadi topik besar kan mencintai diri sendiri nih. Sebetulnya itu problem utama saya. Oh ya? Sampai sekarang? Sekarang sudah lebih baik karena saya belajar. Saya juga ke psikolog untuk belajar untuk menemukan arti. Iya, termasuk sama Mas Danang. Mas Danang itu juga belajar banyak kan soal itu. Iya. Jadi saya juga dapat masukan dari Mas Danang. Setiap pagi kita I appreciate myself, I love myself. Mulai belajar mencintai diri lu dulu. Nah, itu bullshit kalau lu bilang lu cinta sama orang, kalau lu belum bisa mencintai diri lu dulu. Iya kan? Lu nggak bisa merasakan cinta, lu nggak bisa punya cinta. Gimana lu bisa mencintai seseorang gitu? Istilahnya gelasnya masih kosong tapi masih udah dikirim ke Gue orang ingat lain. Aryo Bayu kalau ngomong gitu. Iya kan, Bayu selalu ngomong gitu ya. Oh ya? Gelasmu harus kamu isi dulu, baru kamu bisa kasih ke orang. Tapi itu bener banget sih. Bener. Kalau nggak ya kosong mau diapain lagi? Bener. Jadi fake love gitu gak sih? Iya. Kayak apa nggak ada apa nih di sini tuh? Ya, bener. Ya kan? Jadi dari kecil karena jujur saya tidak tumbuh di lingkungan yang orang tuanya lengkap. Ya jadi bapak saya entah kemana, ibu saya selalu menitipkan saya sama keluarga lain. Jadi dulu ibu saya sering menitipkan atau memberikan saya ke keluarga yang buat pancingan anak. Jadi Pancingan anak maksudnya? Jadi dulu ada, gua nggak ngerti itu mitos atau apa ya. Jadi kalau sepasang suami istri belum punya anak lama, dia adopt anak sementara, kayaknya mancing akhirnya mereka bisa punya anak. Gitu. Oh, oke. Gua nggak ngerti sainsnya atau kedokterannya gimana ya. Tapi mungkin itu sugesti. Kepercayaan lah ya. Nah, sugestinya mereka gitu. Dan gue sering titipin itu dan gue berhasil memancing anak. Akhirnya gue pindah-pindah keluarga waktu kecil. Jadi ada keluarga A, keluarga B, keluarga C gitu. Oh, bisa jadi service baru nih. Jangan. Gue mancing anak. Jangan. Bikin online-nya nih bisa nih. Jangan. Jangan. Terus akhirnya tapi dengan kejadian itu membuat saya menjadi tidak lengkap sebagai manusia. Cintanya titipan gak sih istilahnya? Iya, terus jadi nggak jelas kan. Lu tumbuh di lingkungan yang berbeda terus. Lu bingung, lu confused gitu. Anak sekecil itu Iwan Fals. Anak sekecil. Lama-lama gue kayak anak betul. Nggak tahu dia Iwan Fals mah. Iwan Fals mah sampai sekarang. Iya. Lagunya sampai sekarang itu. Iya. Generasi sekarang wah gila. Tahu, iya. Legend emang Iwan Fals. Terus ya gue dititipin. Jadi gue tumbuh tidak sempurna. Gitu, tidak tahu. Anak pertama kali lahir
itu question mark selalu. Terus ada satu sistem kekuasaan yang pertama, ibu dan bapak, rumah gitu. Ini raja gua, ini ratu gua. Ya akhirnya ibu dan bapak ngasih tahu anak bahwa langit itu biru, ini nama lu ini, jadi lu punya sebuah. Tapi kalau nggak ada itu, lu bingung, lu siapa sih? Gua ini siapa? Siapa bapak gua, siapa ibu gua? Apakah gua diinginkan di dunia ini? Lu merasa tidak diinginkan, lu merasa tidak ada. Karena dilempar-lempar ya istilahnya. Eksistensi lu tidak jelas di situ. Terus akhirnya ya itu saya berubah menjadi nakal. Karena pertama kali kenakalan saya lakukan, tiba-tiba all eyes on me. Merasa ada, orang-orang ternyata bisa notice gue. Iya, jadi kalau gue melakukan ini, gue akan diperhatikan. Oke. Bahkan ibu kandung gue pun nemuin gue dan marah. Oh, dia selama ini nggak pernah ada, tiba-tiba gue melakukan kenakalan. Dia notice akhirnya. Dia notice. Belum, mungkin otaknya masih agak seret kali ya, belum lancar gitu. Oh, ini dia gitu. Akhirnya saya melakukan kenakalan untuk mendapat atensi. Tidak berakhir dengan baik gitu. Berakhir selalu dengan masalah baru lagi. Lingkaran setan aja. Lo bikin masalah muter aja di situ. Dan permasalahan di diri gue, di dalam gue juga nggak selesai. Karena akhirnya berubah dari sedih, sedih, kecewa, itu ada semua sedih, kecewa, akhirnya jadi marah terhadap dunia. Di era-era 90-an tuh nggak tahu sekarang ya. Mungkin hampir sama lah. Gue bilang di setiap era hampir sama. Era 90-an tuh Kurt Cobain dan apa tuh generasi yang marah, spirit, ya. yang marah sama dunia. Grunge. Dunia tidak menyenangkan, semua tidak adil, kapitalisme. Kita udah tiba-tiba semua berteriak seperti itu. Dan gue tergabung dalam generasi itulah gitu yang tiba-tiba anti kemapanan, duit cuma buat kapitalis gitu. Terus tiba-tiba saya menjadi Hairil Anwar atau membaca buku-buku itu. Ya, jadi Wiji Tukul. Ya, kita terkesan jadi pintar gitu. Karena tahu gitu, bukan tahu sebetulnya, apal, beda ya. Apal sama tahu beda ya. Yeah. Tiba-tiba setiap ngobrol sama orang kata-katanya sekarang jadi tren lagi tuh. Maksudnya kita tahu ada beberapa film yang cukup puitis lah kata-katanya. Menjadi tren lagi tiba-tiba mencoba puitis. Kala cinta datang padamu, menyerahlah padanya. Walaupun di antara sayap-sayapnya terselip pisau-pisau tajam yang bisa melukaimu. Wah, tiba-tiba, lu berasa pujangga gitu ya. Oh, sekarang tidak. Saya tidak merasa itu. Saya dibicarakan realita, ya udah, itu udah dilewatin. Pada akhirnya gue punya anak. Gue merasa kalau gue nggak berubah, efeknya bakal ke anak. Ya, kalau lu memutus karma lu, ya lu mulai dari diri lu. Gitu. Gue nggak mau ada produk yang sama seperti gue di dunia gitu. Gue nggak mau anak-anak gue jadi kayak gue gitu. Anak-anak gue harus jadi versi lebih baik yang gue gitu. Mindsetnya gue rubah gitu sekarang. Hidup ini bukan tentang gue gitu, tapi tentang mereka. Tapi itu harus dibikin di mana gelasnya harus keisi dulu kan. Iya, kalau nggak, ya kalau saya juga terima kasih sama istri saya. Dia tidak bosan-bosan mengisi gelas dengan es kopi. Terisi terus. Ya udah ya, akhirnya mindset gue rubah lah. Karena biarpun sulit ya waktu itu menikah di umur 18-19 tahun itu sulit banget. Itu gimana cara izinnya tuh? Saya emang nggak pernah minta izin di era itu. Oh, langsung aja. Kamu nggak terima, saya lakuin sendiri. Gitu. Ya gue merasa nggak punya orang tua, tidak ada yang merhatiin. Oke. Bahkan gue ngomong sama ibu gue, Mam, saya mau menikah. Gitu. Kamu masih terlalu muda. Udah, nurut aja, ikut saya. Karena gue juga nggak minta uang dari dia. Udah tanggung jawab sendiri lah ya. Udah tanggung jawab sendiri gitu ya. Tapi kan gue butuh ibu gue. Dan yang paling sulit adalah gue nggak punya bapak gitu. Untungnya kalau anak laki-laki bisa diwakilkan sama teman atau saudara. Saya juga nggak punya saudara laki-laki. Saya sendiri. Jadi bingung. Father figure-nya emang hilang di situ. Iya, teman band gue dulu. Oke. Jadi kita duo gondrong, dia gondrong, gue gondrong, duduk sebelahan pakai peci. Nah, harus pakai peci kan kalau di akad nikah. Oh. Sudah merasakan? Belum. Sebentar lagi Anda merasakan. Mahal nikah sekarang. Takut online habis aja. ini. Online. Sekarang semua bisa online. Iya sih. Iya. Mumpung lagi ini lagi merencanakan. Iya, lagi merencanakan. Semoga 2021 sih. Boleh. Amin. Ada tapi cewek. Ada. Oh, gue pikir gak ada, semoga 2021 tapi gak ada cewek. Masa cewek bayangan?
Ya terus lanjut ya itu buat anak-anak berusaha ngerubah ke depannya. Tapi memang banyak halangan. Terus gue yakin bahwa gue butuh bantuan ahli. Dulu sering orang berpikir bahwa ke psikolog itu berarti Salah. lu gila. Iya, lu gila. Enggak, lu kadang-kadang memang ada masalah yang lu nggak bisa selesai sendiri. Lu butuh bantuan orang gitu untuk Professionals. iya, untuk solve the problem gitu. Sebetulnya core-nya di mana sih? Intinya di mana? Ternyata setelah kita ngobrol, kita Terapi. ketemu. Ternyata gua tidak, gimana ya? Saya tidak menerima diri saya sendiri ya. Saya membuang gua yang dulu. Gua mengasingkan dia. Lu bayangin, kasihan kan jadi dia. Dulu dia marah terhadap dunia karena merasa dibuang sama keluarganya. Sekarang dibuang lagi. Dibuang lagi sama gua. Nah, anger itu berasal dari situ. Setelah gua embrace gitu, maksudnya embrace dia, diri gua juga, semua pelan-pelan jadi lebih Damai. lebih santai, lebih enak, jalannya lebih enak gitu. Dan bersosialisasi pun jadi lebih gampang. Lu nggak punya problem gitu, lu nggak ada curiga atau merasa bahwa dunia ini tidak adil. Ya memang dunia ini seperti ini. Terus lu belajar mencintai diri lu dulu, balik gitu, menghargai diri lu, terima kasih terhadap diri lu, karena Bahkan diri lu yang udah nakal, yang ya, hancur waktu itu tuh. lu harus terima balik dia, bukan sesuatu yang harus lu buang gitu. Makanya tadi kan sebelum podcast gue ngomong kan sama lu, gue mah gak ada gimmick. Kalau lu mau tanya, gue jawab sejujurnya aja. Okay. Kalau gue belum bisa jujur sama diri gue, gimana gue bisa nerima diri gue gitu? Gue aja nggak jujur gitu. Gimana orang juga bisa nerima diri gue gitu? Dan jangan pernah expect timbal balik dari siapapun. Just jalanin aja, terus. Gila, keren nih ceritanya ya. Nah, mumpung lagi ada istrinya di sini nih, apa momen terbaik sama istri? Ini jebakan banget. Nah, ini ada jawaban paling gampang nih kalau Apa? jawabannya. 20 tahun ini semuanya adalah momen terbaik. Momen kan satu. Satu pengalaman yang gak bakal bisa dilupain waktu masih sama istri. Banding. Iya. Banyak sih, sebetulnya banyak, karena udah ngelewatin banyak hal sama dia gitu. Dari tinggal di kontrakan dengan genteng bocor kayak air terjun gitu, nggak punya rumah, pindah, nggak bisa bayar anak sekolah, sampai sekarang alhamdulillah secara ekonomi membaik, secara psikologi juga membaik gitu. Banyak gitu, karena udah ya 20 tahun udah banyak yang dilewati gitu. Kalau momen satu apa ya? Gue sebenarnya inget banget, gue pernah masuk rumah sakit. Waktu itu dia hamil 8 bulan, 9 bulan? 8 bulan ya. 8 bulan dia hamil, gue sakit. Berbarengan semua tuh, demam berdarah, lever, tipes. Lever, tipes. Demam berdarah, lever, tipes. Triple tuh, bukan double lagi. Triple banget. Udah nggak sadar itu gue di ranjang rumah sakit, gue udah nggak sadar. Terus yang pertama yang gue buka mata, yang pertama kali gue lihat tahu dia. Dan di situ gue yakin bahwa apapun yang terjadi, wanita ini akan selalu nemenin saya. Gitu. Walaupun udah mau mati tuh. Iya. Cie. Oke, aman ya. Oke ya, ini bagus ya. Bagus. Oke. Asik. Gila, itu menurut lo penting gak sih untuk punya? Ini waktu itu ada perdebatan ya antara gue sama pacar juga nih. Mendingan punya other half atau punya apa ya, orang yang udah full lagi, ngerti gak sih maksudnya? Other half? Sama mendingan other half, mendingan saling mengisi, atau dua-duanya udah saling lengkap terus akhirnya saling melengkapi. Kayak manusia nggak ada yang lengkap, lu pede banget. Mana ada manusia yang lengkap? Oke. Mana ada Pak yang lengkap? Gua lengkap nih. Udah, jangan pasangan sama orang kayak gitu. Kalau dia udah narsis di pertama, saya sempurna, uang saya ada, saya pinter, ya ini mah capek. Lu akan dibully terus dalam rumah tangga lu. Deh, nggak usah lah. Gitu. Gak ada manusia yang lengkap. Pasti ujung-ujungnya pasti kekurangan, dan memang udah tugas kita sebagai pasangan untuk saling ngisi. Kayak gini misalnya keadaan beberapa waktu inilah, kemarin ya maksudnya pandemi ini berimpact banyak ya ke banyak orang.
apalagi khususnya secara psikologi ya, banyak. Istri gue lumayan stres kemarin, dia udah cukup lama nggak bisa ngapa-ngapain, terus dia merasa bahwa takut sama banyak hal gitu. Tiba-tiba dia drop, dia nggak sakit. Tapi kadang-kadang ada orang yang merasa karena depresi, gue sakit nih, gue takut ini, gue sakit gitu. Tugas gue adalah mengisi kekosongan itu gitu. Ya gue jadi kepala rumah tangga. Ya bukan jadi kepala rumah tangga, maaf, jadi ibu rumah tangga juga. Gue harus ngisi kekosongan anak-anak gue yang kecil bersekolah, gue harus bantu, gue harus jaga dia. Jadi sebenarnya saling ngisi. Sebaliknya juga itu akan terjadi kalau gue mengalami hal yang sama gitu sama dia. Emang tugas kita untuk saling backup, jadi partner jadi sebetulnya. Udah nggak zaman ya kayaknya istri di belakang laki-laki, enggak. Istri itu harus di sampingnya suaminya. Jadi bukan depan atau belakang ya? Equal. Sekarang udah zamannya gitu, harus sama. Jadi jangan ditaruh di belakang mulu lah. Istri di aku. Ada beberapa orang yang aku. Oh, iya. Saya nggak bilang orang siapa ya. Oh. Iya. Bahaya kalau sebut merek nih. Jangan. Harus bayar dulu. Ya. Masa nyebut merek sih? Ada gak satu momen dimana pas lagi nakal nih kerasa banget, merasa wah ini salah nih kenakalan gue. Ngerti gak sih? Pernah gak ada satu momen itu tuh? Wah, tulang masih nakal-nakalnya mah nggak salah kan, haus atensi. Oke, itu jenis kenakalannya apa contohnya? Satu momen. Saya tidak akan menyebutkan apapun, ya bentuk kenakalan yang kamu pikirkan aja, kemungkinan besar apa. Any kind. Hah? Any kind. Oke. Dan itu Tapi waktu lebih itu nggak banyak, merasa... lebih banyak yang berhubungan sama kekerasan sih. Oke. Lebih banyak sama itu. Gua nggak suka mabok soalnya. Gua nggak suka drugs, gua nggak suka alkohol, gua nggak terlalu suka. Karena gua nggak suka kalau gua nggak sadar. Harus full, harus aware. Gua nggak suka kalau gua nggak bisa ngontrol diri gua. Gitu. Oke, makanya cocok nih jadi pemain serigala terakhir nih ya. Kayak jiwanya udah kebawa nih, udah mengenal jiwa yang dulunya nih. Sebetulnya lingkungan gua hidup juga hampir kira-kira Serigala terakhir. sama lingkungan hidupnya ya. Jadi maksudnya bahan researchnya pun nggak terlalu. Nggak jauh jadinya. Jadi orang-orangnya ada gitu. Dan tempat syutingnya itu juga beberapa lokasi syuting di Serigala Terakhir juga memang tempat gua tumbuh dewasa gitu. Jadi datang situ kayak pulang ke kampung sendiri. Gitu. Terus cara menerima diri sendiri itu gimana? Tadi kan itu lebih ceritanya. Nah kalau misalnya caranya tuh kayak gimana nih? Itu susah ya, kayaknya setiap orang beda-beda ya. Lu nggak bisa pakai satu Cara. Oke, itu kalau bukan... gua triggernya udah pasti keluarga sih. Kalau gua triggernya keluarga gitu. Ngelihat anak gua ngeliat itu, gua harus berubah nih gitu. Ada trigger pasti. Dan setiap orang gua nggak bisa bilang triggernya pasti itu gitu. Ada triggernya mungkin gara-gara sakit atau gara-gara jadi susah atau apa, triggernya mungkin Oke, berarti ini bukan one drugs fits all gitu. Nggak ya? bisa, ini. Bukan satu obat untuk semua. Prosesnya sih lo yang nemuin sih masing-masing. Iya. Berarti itu emang semua orang punya prosesnya masing-masing. Oke, nah ngomong lagi nih, ini kayaknya dari audiens kita bakal relate banget kalau ngomongin masalah cinta ya. Oke. Tadi Mas Abi bilang kalau misalnya nikah umur 18 tahun. Kenapa milih nikah untuk kenapa milih nikah di umur 18 tahun? Oke. Dimana orang-orang tuh selalu bilang, gue nunggu mateng dulu lah, gue nunggu apalah. Matang pohon busuk nanti. Itu kenapa tuh? Kalau misalnya menurut Mas Abi apa? Enggak, jadi gue tadi balik lagi, gue dari keluarga yang berantakan. Gue sudah melakukan berbagai macam cara sampai akhirnya stop di satu titik. Ini nggak works. Balas dendam dengan cara seperti ini nggak works. Balas dendam gimana tuh, sorry? Iya, maksudnya balas dendam dengan keluarga gue dengan melakukan itu atau melakukan kenakalan-kenakalan ini nggak works. Tiba-tiba ada aja di kepala gitu. Gimana kalau balas dendamnya gue justru membuat keluarga yang baik. Oh, oke. Tiba-tiba merasa ini kayaknya ide yang bagus gitu. Saat itu merasa ini adalah ide yang bagus. Oke, saya harus menikah. Gitu. Saya akhirnya ya gue menikah karena gue memutuskan bahwa gue harus merubah hidup gue gitu. Kalau dulu gue nggak punya keluarga yang, dan capek juga sendirian sebetulnya, nggak punya bapak, nggak punya ibu, nggak punya saudara, sendirian aja gitu. Jadi kadang-kadang lonely gitu, lu kesepian. Ini ujung-ujungnya nggak baik nih gitu. Karena ujung-ujungnya jurang, lu udah lihat, terus
gue harus bukan buat ya, kayak kesannya sombong banget buat keluarga. Apa ya kata-kata yang tepat? Merintis, Merintis. startup banget. Apa ya? Membangun. Itu lebih bijaksana, build a family. Oh ya betul tuh bahasa Inggrisnya itu. Terus membangun keluarga. Memutuskan itu ya berjalan aja gitu. Jadi bukan, gue instinktif orangnya. Bukan dulu, apalagi dulu tidak ada common sense dalam hidup gue. Jadi misalnya tiba-tiba gue bangun pagi, hari ini gue harus ke Bali, gue berangkatnya ke Bali. Biarpun gue gak punya duit. Gue bisa tiba-tiba naik kereta ke Semarang. Gue gak pernah ke Semarang dulu. Naik kereta ekonomi. Maaf Pak, saya nakal, saya gak bayar. Dulu Pak. Sekarang bisa bayar kok. Sekarang bayar. Terima kasih MTech. Maaf Pak, dulu saya nakal sekali. Gue naik terus gue nyampe Semarang, gue nggak tahu aja mau ngapain. Terus sampai situ ya gue ketemu orang, gue ngobrol, bersosialisasi. Ya akhirnya jalan aja, life goes on gitu. Jadi gue instinktif banget. Gue pengen ke sana ya gue pergi. Gue pengen ngelakuin ini, gue lakuin gitu. Oh itu nggak ada common sense sama sekali? Nggak ada. Kalau nggak ada common sense sama sekali gitu. Bisa tiba-tiba pengen melakukan hal. Terus gue seneng jalan malam jauh banget ya dulu. Jalan malam jauh. Jauhnya sejauh apa tuh? Nggak ada patokan, sampai gue bosen aja. Contoh dari mana ke mana nih? Dulu Radio Dalam sampai Beos. Oh ya? Jalan aja. Jalan terus gue ngeliatin orang gitu. Alasannya? Ya nggak ada alasan karena balik lagi kalau secara psikologi anak seperti gue itu dibilang layang-layang putus. Mereka nggak ada tambatan. Kenapa gue suka jalan, gue suka itu karena gue sebetulnya lost gitu ya. Itu yang gue lakuin, gue lost, gue tersesat, gue nggak tahu. Terus gue ngeliatin orang, gue bingung. Terus ngeliat orang ya banyak ya, ada yang punya kehidupan, ada yang dagang, ada yang ini, ada yang itu. Terus gue bingung karena memang betul-betul nggak ada pegangan dalam hidup. Momen dimana akhirnya menemukan diri sendiri itu gimana? Kan itu kan lost tuh sampai akhirnya kan. Sebetulnya saya meng-create diri saya yang seharusnya jadi dari terima kasih dengan film. Saya berterima kasih dengan film. Saya nonton film banyak gitu ya. Terus saya dan kerja di film banyak. Saya mengambil part dari orang lain yang baik menjadi bagian dari diri saya. Gitu. Jadi saat lu explore acting, lu baca skrip, lu segala macam, lu research kan. Lu ketemu misalnya ketemu lu, gue pelajarin lu, gue ngobrol sama lu. Gue nggak mungkin sepenuhnya jadi lu. Nggak mungkin. Itu nggak bisa juga. Nggak bisa gitu. Jadi gue ambil bagian dari diri lu, jadi bagian dari diri gue. Jadi gue secara tidak langsung sebagai manusia evolve. Gitu. Terus segitu sempet gue jadi seseorang yang disukai orang lain. Ini peran nih. Si Andi di catatan harian si Boy itu cukup disukai banyak orang. Sehari-hari gue kadang-kadang dulu sempat jadi kayak dia. Dan gue akhirnya sadar bahwa itu salah. Kenapa salah? Apakah disukai sama banyak orang itu salah? Iya, tapi kan itu bukan gue. Oh, karena itu lu jadi Andi. Iya. Bukan Ada bagian dari gue, tapi dia tetap Andi gitu. Jadi orang-orang kan gue jadi bingung nanti kan views gue sama diri gue. Karena keseharian gue nggak kayak dia. Cara berpikir gue juga nggak kayak dia. Tapi yang banyak juga belajar dari film, banyak belajar dari orang-orang sekitar. Udah pastilah gue ketemu banyak orang. Terima kasih juga banyak orang di dalam hidup gue ya, termasuk Mas Danang juga. Saya belajar banyak dari Mas Danang. Kalau dari Mas Danang kamu harus punya saringan tuh. Kalau kamu nggak punya saringan, kamu bingung masuk semua, stres kamu. Emang, wah bener Jadi, banget. Harus ada saringannya. Oh saringannya diambil, oh yang ini yang diambil gitu. Kemarin podcast hampir 2 jam ya sama Danang ya. Itu tuh pas nge-review podcastnya bener-bener gila. Pusing sendiri jadi ya. Sampai akhirnya saring. Ada punya saringan gitu. Jadi saya juga memang tertarik sama ngobrol sama orang-orang kayak Mas Danang karena cukup open dengan banyak suggestion gitu, banyak ide, banyak itu dia cukup terbuka dengan banyak hal gitu. Jadi dunia itu nggak sempit gitu. Jadi kita bisa berpikir lebih lebar lagi. Wah, kalau menurut gue tuh dia benar-benar kayak sponge ya. Iya. Dan memang harusnya seperti itu. Absorb. Emang harus seperti itu. Apalagi kalau jadi aktor harus jadi sponge.
Harus bisa beradaptasi ya. Harus bisa beradaptasi. Ini nggak tahu siapa yang ngomong ya. Waktu itu ada yang bilang kalau misalkan orang-orang paling powerful di dunia adalah orang-orang yang paling bisa beradaptasi. Betul. Bukan orang-orang yang punya otot besar atau otak besar. Tapi yang paling bisa beradaptasi. Iya, adaptasi itu bukan berarti nggak punya prinsip ya. Itu harus diperbedakan ya. Iya, bukan berarti adaptasi itu orang ke kiri ngikut, ke kanan ngikut, kagak. Prinsip hidup lu harus jelas dulu. Lu tuh siapa? Lu harus jelas dulu lu siapa, lu baru bisa adapt sama lingkungannya. Tapi lu bukan menjadi orang lain lagi di lingkungan itu. Prinsip hidup yang dipegang banget sama Mas Abi itu apa sekarang? Sesederhana 3 yang selalu ini juga jadi basicnya dari seni. Jujur, tulus, sederhana. Jujur, tulus, sederhana. Kenapa 3 itu? Simpel ya tadi, jujur. Kalau lu belum jujur sama diri lu atau sama lingkungan, ya lu belum manusia yang utuh. Lu percuma aja lu ngelakuin apapun gitu. Tulus, apapun yang lu kasih harus tulus aja, nggak perlu ada timbal balik. Ya udah, lu udah ngasih ya tulus aja. Sederhana, semua harus disederhanakan dalam hidup. Cara berpikir, cara hidup, bukan cuma ekonomi ya, tapi cara berpikir juga. Itu kalau begitu hidup lu akan lebih baik gitu. Sebagai pekerja seni juga gitu. Nggak terlalu terang, nggak terlalu gelap. Bener gak itu? Itu terserah Anda. Oke. Sederhananya itu terserah Anda. Setiap orang punya definisi. Patokan. Saya tidak bisa bilang iya gitu. Tiba-tiba kalau saya bilang sederhana saya merah kan? Iya. Tapi sederhana orang lain biru. Iya, tapi yang pasti sederhana adalah rendangnya enak. Bisa loh masuk podcast loh. Ini kelihatan loh. Sambil makan gitu. Iya. Itu ya pasti. Kalau nggak pagi sore duluan nih. Semua ya disebutin. Mumpung belum ada sponsor, udah sebutin semua dah. Gua udah tahu lu udah berpikir ya gitu ya pasti udah. Selalu 2 itu kan. Iya. Kalau di Medan tapi Garuda. Pagi sore sih. Ya itu debatable lah. Ada yang bilang sederhana, ada yang bilang pagi sore. Itu debatable lah. Kalian tim mana? Komen di bawah. Ya, debatable, bebas, itu salah satu yang penting, itu harus diperdebatkan. Ya sederhana aja, nggak usah terlalu ribetin gitu. Iya. Oke, Mas Abi. Sayang, terima kasih. Thank you banget udah ngobrol-ngobrol tentang banyak hal ya. Tentang iya. Serigala Terakhir, tentang hidup, tentang cinta, tentang pernikahan. Oh, kurang satu. Apa tuh? Anak saya punya YouTube channel, namanya Di Kala Hujan. Disaksikan. Tonton ya. Pernah ditayangin dia nyanyi Balonku di Volkatif. Oh ya? Pernah. Yang kalian komen-komen, ada yang buruk banget komennya. Saya tidak ngerti apa urusannya. Ya. Hei kalian semua netizen, jangan ngatain anak kecil, ngatain orang dewasa aja. Udah gede sih yang itu. Oh ini udah gede? Udah kuliah di UI. Oh udah. Jadi udah cukup besar. Oh oke. Itu kapan kita uploadnya ya? Ya masih ada, cari aja. Iya, ntar deh cari. Udah banyak upload jadi bingung soalnya. Yeah. Oke Mas Abi, apalagi yang mau dipromosikan? Enggak, saya cukup. Tonton Serigala Terakhir di video.com, jangan lupa. Ya. Karena web seriesnya bagus banget. Ya. Mantep. Banyak pukul-pukulan. Banyak cebur-ceburan. Orang tuh berpikir jadi film action terus kagak juga. Kan ada dramanya. Ntar berpikir filmnya pukul-pukulannya mana nih. Tapi ceritanya emang deep sih menurut gue ya. Nanti kayak nonton psychological thriller, kayak selesai nonton film, hantunya mana Mas? Ya, serigalanya mana? Serigalanya mana ya Mas ya? Kok nggak ada? Ya, ini dia serigalanya salah satunya. Oke, Mas Abi, thank you so much. Ya, semoga sukses terus-terusan. Amin. Halo para budak. Halo pada para budak rupiah. Pada burak rupiah. Halo para budak rupiah. Thanks for watching. Tonton program-program kita yang lainnya. Follow Instagram dan TikTok kita @volix_media. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan kalau kamu kaya, sponsor video-video kita agar kita semakin kaya. Oh, satu lagi. Nggak semua tai itu buruk, tai bisa jadi pupuk. Hahaha.